Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah ridhai dan saya muliakan. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengkaji tentang urgensi waktu, pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan berbuat amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Itulah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu. Dan itu menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting sekali. Terkait dengan surat Al-Asr yang tadi saya sudah bacakan, Imam Syafi'i sampai berkata, sekiranya orang mempelajari surat Al-Asr ini dengan seksama, niscaya isi kandungannya itu sangat cukuplah untuk dia. Itulah bahwa surat Al-Asr ini benar-benar merupakan surat yang sangat dalam maknanya. Dalam versi lain, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya tidak turun dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, maka surat Al-Asr itu sudah cukup bagi dia. Seandainya hanya turun surat Al-Asr dari Al-Quran, maka sudah cukuplah surat Al-Asr ini. Kandungannya sudah cukup bagi seluruh manusia. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, apa sih yang dimaksud dengan waktu? Apa hakikat waktu itu? Waktu itu datang dan pergi. Datang tak diundang, pergi tak kembali. Waktu sangat berharga sekali. Maka pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqtahu qata'aka, jika kita tidak bisa menundukkan waktu itu, niscaya kita akan ditundukkan oleh waktu. Ketika waktu itu tidak bisa kita patahkan, ketika waktu itu tidak bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita celaka. Kemudian kalau pepatah Inggris mengatakan time is money, waktu adalah uang. Karena pentingnya waktu, urgensi dari waktu, maka bagi orang-orang yang berbahasa Inggris, mereka mengatakan waktu itu adalah uang. Sangat berharga sekali artinya. Tentu bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimat, waktu itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsi kita sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu. Waktu adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam.
Fa idza dhahabal yaum dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari. Fa idza dhahabal yaum, ketika hari itu berjalan, pergi, maka pergilah sebagian dari hidupmu. Kehidupan kita adalah kumpulan dari hari-hari itu, kumpulan dari waktu-waktu itu. Maka oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Tapi sayangnya, banyak sekali orang yang tidak bisa bersyukur dengan pemberian Allah yang satu ini, dengan waktu yang Allah berikan. Banyak sekali orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Kebanyakan orang justru tertipu, lalai dengan waktu yang ada, tidak bisa memanfaatkan waktu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ni'matani maghbunun fiha, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Dua nikmat yang seringkali kebanyakan manusia tertipu darinya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Orang suka lupa dengan kesehatan, orang suka lupa dengan waktu luang yang ada pada dirinya. Orang cenderung dengan waktu luang ini berleha-leha, santai-santai saja, padahal waktu itu sangat berharga. Seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan waktunya dengan cara melakukan hal-hal atau dengan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Rasulullah SAW mengatakan, sebagian tanda dari kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nah, ini harus kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk iman dengan Islam. Kita jadikan amal-amal kita bernilai. Jadikan amal-amal kita berpahala. Jadikan amal-amal kita amal-amal yang baik, bukan amal-amal yang tidak berguna. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan amal yang baik, amal yang penting, amal yang tidak berguna? Tentu amal yang penting, amal yang berguna dalam kacamata Islam adalah amal-amal yang diridhoi oleh Allah, amal-amal yang sesuai dengan syariat. Sedangkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tentu itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya. Apa saja kesia-siaan hal-hal yang tidak berguna itu? Banyak sekali, hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah ridhoi dan saya muliakan. Banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita yang sebenarnya tidak bermanfaat. Begadang yang tidak bermanfaat, yang tidak ada tujuannya, ngerumpi, ngomongin orang lain, ya, nongkrong di jalanan. Banyak sekali kaum muda sekarang sukanya ada kumpul, ngerumpi, nongkrong di jalanan. Tidak ada yang dituju, hanya berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat aja. Nah, marilah kita sama-sama renungi ini semua. Kita jadikan seluruh perbuatan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan segmen kali ini, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di channel yang sama. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
hadirin ahbabnal kiram, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, kita kembali kepada pembahasan tentang urgensi waktu. Waktu adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan, mari kita gunakan untuk sesuatu yang baik-baik, yang bermanfaat, yang berguna. Jangan kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Seperti tadi yang saya katakan, begadang setiap malam sehingga paginya sangat lemah, lesu, tidak mau bekerja, tidak mau belajar. Kemudian nongkrong-nongkrong di jalanan, ngomongin orang lain dan sebagainya. Atau main game, main kartu, main gaple. Gaple itu bikin goplah. Gaple bikin kita lupa, goplah. Nah, saya kira sekali-kali boleh-boleh saja sebagai hiburan, tetapi ketika itu dibiasakan, saya kira itu merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia saja, membuang-buang waktu. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk perbaikan diri kita, bangsa kita, masyarakat secara lebih luas. Kalau kita lihat kisah para sahabat, Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian ulama-ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu, ternyata mereka sangat memperhatikan waktu itu. Rasulullah sangat memperhatikan waktu, memanfaatkan waktu yang tersedia. Umar bin Khattab misalnya sangat benci pada orang-orang yang tidak bekerja, pada orang-orang yang menganggur, serta menyia-nyiakan waktunya, baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Begitu juga para ulama. Kalau kita lihat para ulama, misalnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia itu mengatakan waktu baginya adalah sesuatu yang sangat berharga dan dia cemburu. Imam Ibnu Qayyim cemburu ketika ada waktu yang terlewati begitu saja, waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Imam Ibnu Qayyim tidak rela kehilangan waktunya, termasuk ketika dalam safar, dalam perjalanan. Dia tidak mau waktu safarnya itu hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, dalam sebuah safar, dia gunakan untuk mengarang sebuah kitab yang kita kenal sekarang sebagai yang kita kenal dengan kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad yang luar biasa. Itu dikarang ketika beliau sedang dalam safar, dalam perjalanan. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, dia juga sama, sepanjang hidupnya tercatat telah mengumpulkan 358.000 halaman. Dia telah berkarya yang sangat banyak. Dan kalau dihitung, misalnya masa kanak-kanaknya, itu, kemudian dia masa baliknya adalah 14 tahun, maka dapat disimpulkan beliau menulis 14 halaman setiap harinya. Subhanallah, orang bisa menulis secara kontinu 14 halaman setiap harinya. Itu adalah tauladan atau sebuah contoh yang patut kita ikuti. Imam Abul Wafa misalnya, Abul Wafa bin Aqil Al-Hanbali, salah seorang ulama utama, termasuk manusia yang jenius, termasuk ulama yang sangat luas wawasannya, mengatakan bahwa tidak boleh bagiku menyia-nyiakan sesaat pun dari waktu yang ada dalam umurku. Jika lisanku berhenti berzikir, berhenti berdiskusi, maka mataku tidak digunakan, dan mataku tidak digunakan untuk membaca. Maka aku gunakan hatiku, pikiranku untuk berpikir. Saya gunakan mataku untuk berpikir, katanya seperti itu. Kemudian Daud At-Ta'i juga sama. Ia selalu menelan potongan roti yang dicelupkan ke dalam sop. Untuk apa? Untuk mempersingkat makannya. Karena ketika dicelupkan roti itu, maka akan lebih mudah untuk ditelan. Dan ini katanya, sekali mengunyah roti, ini sama dengan membaca 50 ayat. Jadi dia tidak mau melewatkan waktunya hanya untuk makan roti. Dia lebih memilih untuk mengerjakan hal-hal ibadah
dan mempersingkat untuk makan. Ahbabna al-kiram, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Itulah contoh-contoh yang patut kita tiru. Contoh-contoh bagaimana mereka, para ulama, memanfaatkan waktunya. Sekarang kepada kita, lihat diri kita, bermuhasabah, merenungkan diri kita. Apa yang telah kita lakukan dengan masa, dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita mengikuti jejak mereka, memanfaatkan waktu untuk ibadah, untuk belajar, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya? Seberapa banyak amalan yang telah kita lakukan? Atau justru seberapa banyak perbuatan jahat, perbuatan buruk yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan ini? Ini patut saya kira untuk kita renungi, karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi seperti Allah katakan dalam surat Al-Asr tadi. Kita tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh, tidak memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang terjadi pada diri kita, kita tentu menjadi orang-orang yang rugi. Kita menjadi orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak ada cara lain bagi kita, hanya menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu itu dengan beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, perbanyak ibadah, zikir terus setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Kemudian kita beramal soleh. Ingat, amal soleh adalah sesuatu yang akan kita dapatkan sebagai passive income. Walaupun kita sudah meninggal, kita akan tetap mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati anak Adam, terputus segala amalnya, perbuatannya, tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang tiga: sedekah jariyah, amal soleh yang kita lakukan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita miliki kemudian bermanfaat bagi orang banyak, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Banyaklah di hal-hal yang bisa kita lakukan dari yang kebaik-baik ini. Demikian, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu ini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan penutup. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada channel yang sama. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, kembali kita akan mengkaji tentang urgensi waktu. Waktu begitu penting sekali. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, niscaya kita akan menjadi orang yang merugi. Al-waktu kas-saif, seperti tadi dia katakan. Yang tadi dikatakan waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan ditebas. Kemudian dalam surat Al-Asr dikatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita akan merugi ketika kita tidak menggunakan waktunya
kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak beramal saleh, kita tidak saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan sampai waktu kita digunakan hanya untuk kesia-siaan, bukan untuk ibadah, bukan untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Tentu kita akan merugi apabila kita hanya digunakan untuk perbuatan kesia-siaan, begadang, rumpi, nongkrong-nongkrong di jalanan. Dan masih banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebenarnya kurang bermanfaat. Mari kita sama-sama gunakan seperti tadi saya sudah bahas, suri tauladan contoh-contoh dari ulama-ulama salaf yang menggunakan waktunya dengan sedemikian baiknya. Mari kita gunakan untuk belajar. Mari kita gunakan untuk beribadah. Kita gunakan untuk karya-karya. Ingat 3 hal yang akan membuat kita selalu mendapatkan keuntungan walaupun kita sudah meninggal. 3 hal itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang saleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Itu sabda Rasulullah SAW. 3 hal yang walaupun kita anak cucu Adam sudah meninggal, tapi kita tetap akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah jariyah, beramal saleh, kemudian kita punya ilmu yang bermanfaat, banyak karya-karya, kemudian kita punya anak saleh yang selalu mendoakan kepada kita, insyaallah kita akan termasuk orang yang selamat. Kita tidak termasuk orang yang merugi. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mendahulukan 5 hal sebelum 5 hal. Igtanim khamsan qabla khamsin. Segerakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Wasihhataka qabla saqomika. Waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wasababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Waghinaka qabla fakrika. Waktu kamu kaya sebelum kamu miskin. 5 hal ini yang patut kita perhatikan, dahulukan sebelum waktu yang tadi. 5 hal sebelum 5 hal. Waktu hidup, mumpung kita hidup, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum kita meninggal. Karena dunia tempatnya untuk menanam, akhirat tempatnya untuk menuai. Tidak ada lagi waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan amal-amal untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah mati, sudah. Di sini waktunya, selama kita masih hidup, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Dunia itu adalah kebun, tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Itulah hayataka qabla mautika. Wasihhataka qabla saqamika. Waktu sehat sebelum kita sakit. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa tentunya. Maka gunakan waktu sehat kita. Mumpung kita sehat, kita gunakan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita ibadah dengan giat, sholat berjamaah di masjid. Kita lakukan puasa yang sering. Tidak perlu atau kita usahakan. Kita puasa sunnah. Kemudian kita kalau mampu melaksanakan ibadah haji. Kita tentu tahu ibadah haji itu adalah ibadah fisik, membutuhkan kekuatan, kesehatan.
Oleh karena itu, segerakan kita untuk beribadah haji menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala mumpung kita sehat. Sebelum kita sakit, karena manusia tentu ada mengalami sakit. Kemudian wasababaka qabla haramika, waktu kita muda, sebelum waktu kita tua. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan ketika kita sudah tua, fisik kita sudah lemah. Kita gunakan waktu sehat kita, waktu muda kita ini dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal yang akan kita petik di yaumil akhir. Aksi-aksi sosial, perbaikan-perbaikan untuk sosial. Dan yang terakhir, waginaka qabla faqrika. Kalau kita menjadi orang-orang kaya, Allah takdirkan memiliki harta yang banyak. Gunakan itu semua. Gunakan itu semua untuk kebaikan. Sebelum kita fakir, ketika kita fakir, apa yang bisa kita berikan? Kita diwajibkan untuk beramal, untuk berusaha, mencari nafkah, menjadi orang yang produktif, supaya kita menjadi orang yang banyak hartanya, menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa, kekayaan itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Harus bersyukur dengan harta. Caranya bagaimana? Itu kita membantu orang dengan harta, membantu mendirikan masjid, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu semua adalah langkah-langkah kita memanfaatkan waktu. Sekali lagi sebagai penutup, mari kita sama-sama gunakan waktu yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, kemampuan kita untuk mengisi waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya dari kedhaifan al-fakir, dari diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.